Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Selawati dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 05114009. Di video singkat ini aku mau bahas tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa dengan fokus pada peristiwa reformasi 1998 dan pelajaran yang bisa diambil sebagai generasi muda masa kini. Oke, kita masuk yang pertama ya. Satu, masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Waktu itu Pancasila dijadiin dasar negara yang resmi lewat pembukaan UUD 1945. Tapi karena situasi politik belum stabil, banyak perdebatan tentang bentuk negara dan cara penerapan Pancasila dalam budaya. Intinya masa ini tuh kayak masa eksperimen awal buat nyari identitas bangsa. Oke, kita lanjut ke masa RIS, Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950. Di sini Indonesia sempat berubah jadi negara federal hasil perjanjian dengan Belanda, tapi ternyata sistem ini nggak cocok karena bertentangan sama semangat persatuan yang jadi nilai utama Pancasila. Akhirnya Indonesia balik lagi ke bentuk negara kesatuan. Nah, kita masuk ke masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Di sini di bawah Soekarno. Waktu itu Pancasila dipakai buat dasar ideologi negara yang disebut Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Tapi sayangnya penerapannya sering dipakai buat melegitimasi kekuatan politik, bukan buat kepentingan rakyat. Terus di masa Orde Baru, 1966 sampai 1998, Pancasila dijadiin alat untuk menciptakan stabilitas politik. Pemerintah gencar banget ngajarin P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Secara ide bagus banget, tapi dalam praktiknya kadang malah jadi alat kontrol politik. Yang terakhir adalah masa reformasi 1998 sampai sekarang. Setelah Orde Baru tumbang, Pancasila sempat kayak terpinggirkan karena orang trauma sama indoktrinasi dulu. Tapi belakangan banyak upaya buat kehidupan lagi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk yang lebih modern kayak toleransi, gotong royong digital, dan kesadaran sosial di era medsos. Jadi perjalanan aja tuh nilai-nilai Pancasila yang paling kelihatan tuh seperti persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Itu semua terbukti bisa jadi penumpang bangsa meskipun zamannya terus berubah. Dari refleksi pribadiku, jujur aku merasa Pancasila masih relevan banget buat kita generasi muda. Cuma tantangannya beda. Kalau dulu lawannya penjajah fisik, sekarang penjajah digital dan egoisme sosial. Jadi tugas kita bukan cuma hafal sila-silanya, tapi juga ngelakuin nilai-nilainya. Jujur, saling bantu, toleran, dan nggak gampang terpecah gara-gara beda pendapat di medsos. Intinya Pancasila itu bukan sekedar simbol di dinding les, tapi panduan hidup yang fleksibel dan bisa menyesuaikan zaman. Kalau generasi muda mau Indonesia tetap kokoh ya mulai dari diri kita buat ngejalin nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sekian. Terima kasih, semoga bisa ngingetin kita semua kalau Pancasila bukan masa lalu, tapi masa depan bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.